Ya, kabar mengenai aliran dana sebesar 30 miliar rupiah kepada teman Ahok sepertinya turut membuat ramai media sosial. Keriuhan ini makin menggema karena Tempo sebagai media yang namanya disebut Ahok ketika mengusir wartawan dari Balai Kota, ini menjadikan aliran dana sebagai tajuk utamanya. Banyak orang tentu masih ingat luapan kekesalan Gubernur Ahok pada pekan silam. Beberapa kali nama Tempo disebut dengan penuh emosi oleh sang gubernur. Pikiran Anda kan menuduh saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda ada kalau apa? Apa? Makanya lain-kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah nekan-nekan saya dengan media, saya nggak pernah takut. Sama kayak Tempo, mana ada Tempo nih? Ada Tempo, mana? Mau nyinggung-nyinggung lagi kirimin surat sama saya. Saya nggak pernah takut sama kalian, jujur aja. Entah apa yang membuat sang gubernur marah besar kepada Tempo. Tapi yang jelas, headline majalah Tempo edisi minggu ini makin membuat jengah para pendukung Ahok. Inilah sampul majalah Tempo yang terbit hari ini. Judul besar, duit reklamasi untuk teman-teman Ahok menjadi hal yang ramai diperbincangkan di media sosial dengan hashtag jatuh Tempo. Dalam tulisannya, majalah Tempo coba menguak kebenaran aliran dana yang nominalnya fantastis kepada teman Ahok. Hal inilah yang membuat pendukung Ahok di media sosial tak berhenti mencemooh majalah Tempo dan membahas tentang kesulitan ekonomi majalah yang sudah berdiri sejak tahun 70-an itu. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan rela berkata kasar di media sosial untuk menyatakan kekesalannya karena idola mereka yakni Ahok dikupas habis di majalah ini. Teman Ahok versus Tempo sepertinya akan terus memanas dan membuat perang di media sosial belum akan berhenti. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih di kabar hari ini. Pemirsa, kabar mengenai aliran dana 30 miliar rupiah dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta kepada teman Ahok ini sepertinya masih belum akan mereda dibicarakan. Bagaimana tidak, sejak digulirkan pada pekan lalu, bahasan dana 30 miliar rupiah ini terus menjadi buah bibir. Tidak ada yang menyangka rapat Komisi 3 DPR RI dengan KPK pada Rabu pekan silam justru menjadi awal memanasnya situasi politik di ibu kota Jakarta. Adalah politisi PDI Perjuangan Junimat Girsang yang melontarkan informasi tentang aliran dana kepada teman Ahok yang signifikan itu di hadapan forum. Tentang kelanjutan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena kami juga dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar 30 miliar untuk teman Ahok. Ya, untuk teman Ahok, dan dana tersebut disalurkan lewat Suni dan Sirus. Tudingan yang muncul langsung dibantah teman Ahok. Mereka menyatakan hanya mendapat pinjaman dana dari Sirus sebesar 500 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk operasional teman Ahok mengandalkan dana dari penjualan cendera mata. Kita bulan Juni mulai tanggal 16 itu kita set up dari sumbangan teman-teman yang nominalnya itu sampai di angka 500 juta. Itu semua biayanya jelas. Nah, terus juga sekarang sudah dikembalikan. Nah, terus untuk merchandise awal, kita itu awalnya ngutang dari stokis kita di Bandung. Terus sampai akhirnya sebesar ini, dan sekarang udah nggak bisa, udah nggak ngutang lagi untuk biaya cetak segala macamnya. Kita nantikan saja bagaimana kebenaran informasi ini. Ya,
Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar DKI Jakarta memutuskan mengusung Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI 2017. Namun Dewan Pembina Partai Golkar belum memberi lampu hijau atas dukungan tersebut. DPD Partai Golkar DKI Jakarta sudah menggelar musyawarah daerah kemarin. Dua keputusan penting diambil dalam musyawarah tersebut, yaitu terpilihnya Fayakun Andriadi sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, serta hasil sidang musda yang memutuskan untuk mendukung Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.